Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Novel Bercerita. Jangan lupa subscribe dan like dulu ya, supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Saya doakan kalian semua sehat selalu, panjang umur dan murah rejeki. Mari kita mulai ceritanya ya. Ardi adalah pria muda berusia 26 tahun, sosok yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Ia selalu tampil rapi, tutur katanya sopan, dan hidupnya nyaris tanpa celah. Namun di balik sikapnya yang tenang dan dewasa, Ardi menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Setiap malam sebelum tidur, ia memandang langit-langit kamarnya dengan pikiran bercabang. Ia tahu bahwa karir yang ia bangun dengan susah payah membuat keluarganya bangga, tapi di sudut hati terdalamnya, ada rasa hampa yang terus menghantui. Teman-temannya menikah satu persatu, dan keluarganya semakin sering menekankan. Kamu sudah cukup mapan, Ardi. Kapan kami bisa melihatmu duduk di pelaminan? Tuntutan itu seperti beban yang berat di pundaknya. Hingga suatu hari, datanglah sosok Naila, wanita muda berusia 24 tahun, manis dan memesona, yang tampaknya bisa menjadi jawaban atas segala harapan keluarganya. Naila bukan sekadar cantik. Ia adalah tipe wanita yang dipuja orang tua dan dijadikan panutan para gadis. Senyumnya ramah, sikapnya anggun, dan tutur katanya lembut. Tak ada alasan untuk tidak jatuh hati kepadanya. Namun di balik senyum Naila, ada rahasia yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Pagi itu, langit biru cerah seakan memberkati hari bahagia tersebut. Di rumah keluarga Ardi, suasana meriah. Anggota keluarga berlarian ke sana kemari menyiapkan segala sesuatu. Kebaya putih untuk Naila, jas hitam terbaik untuk Ardi, dan dekorasi bunga mawar merah muda yang menambah romantisme. Ardi duduk di kursi dengan kepala tertunduk, berusaha menyembunyikan rasa resah di dadanya. Ketika ia menatap cermin, ia melihat sosok pria yang harusnya bahagia, tapi justru terperangkap dalam kegamangan. Apa aku benar-benar siap? Tanya batinnya. Namun suara ayahnya yang keras dan tegas memotong lamunan. Ardi, tamu sudah mulai berdatangan. Jangan mengecewakan mereka. Dengan senyum dipaksakan, Ardi bangkit dari kursinya. Ia tahu, tak ada jalan untuk mundur. Di sisi lain, Naila duduk di ruang rias dengan pandangan kosong ke depan cermin. Jemarinya gemetar saat merapikan kerudungnya. Hatinya menjerit, ingin berlari jauh dari semuanya. Tapi suara sang ibu kembali terngiang di benaknya, wanita baik akan menikah dengan pria pilihan orang tua. Jangan egois. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Hari ini, ia harus kuat. Di hadapan penghulu dan para saksi, detik-detik sakral pun tiba. Dengan tangan gemetar, ayah Naila menyebutkan ijab. Semua mata tertuju pada Ardi, menunggu respons yang menentukan statusnya sebagai suami. Waktu terasa melambat, dan dalam sekejap, pikiran Ardi melayang. Ia membayangkan hidup yang akan ia jalani bersama Naila. Apakah ini cinta sejati? Atau hanya sekadar kewajiban yang tak bisa dihindari? Namun, tak ada waktu untuk ragu. Ia menarik napas panjang dan berkata lantang, saya terima nikahnya Naila binti Haryono dengan mas kawin tersebut tunai. Suaranya terdengar tegas, tapi di dalam hatinya, badai masih berputar hebat. Tepuk tangan dan ucapan selamat menggema di seluruh ruangan. Kedua keluarga tampak begitu lega dan bahagia. Naila tersenyum samar, berusaha sekuat tenaga untuk mengunci kesedihannya jauh di dalam dada. Di pelaminan, mereka berdua duduk berdampingan, tapi hati mereka serasa terpisah ribuan kilometer. Di tengah keramaian dan sorak-sorai tamu, hanya mereka yang tahu betapa beratnya setiap detik yang berlalu. Pesta terus berlanjut dengan penuh kemeriahan. Para tamu bergantian mengucapkan selamat sambil memberikan hadiah dan doa untuk kebahagiaan mereka.
Ardi dan Naila tersenyum di hadapan kamera, seakan semuanya baik-baik saja. Namun, di balik senyum itu, ada ketegangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali mata mereka saling bertemu, ada rasa canggung yang menyakitkan. Tak ada percakapan hangat, tak ada tatapan penuh cinta. Hanya sepi yang menusuk hati. Naila merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dipuja, tetapi terkekang. Di sisi lain, Ardi berusaha keras untuk meyakinkan dirinya bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang tepat. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa jauh dari kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan. Ketika ia menggenggam tangan Naila untuk foto bersama tamu, hatinya terasa kosong. Ini bukan perasaan yang seharusnya aku rasakan di hari pernikahan, batinnya. Ia mulai menyadari, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan berpura-pura bahagia. Malam semakin larut, dan pesta pun berakhir. Di kamar pengantin yang telah dihias indah, Ardi dan Naila akhirnya duduk berdua untuk pertama kalinya tanpa ada siapapun di sekitar mereka. Suasana sunyi menyelimuti ruangan, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Ardi mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil. Akhirnya kita bisa istirahat. Ya, ujarnya pelan. Tapi Naila tidak merespons. Wajahnya terlihat tegang. Seperti ada beban berat di dadanya yang ingin ia keluarkan. Setelah beberapa detik hening, Naila akhirnya memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, aku harus jujur. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu." Ardi tertegun. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tak tahu apa yang akan keluar dari mulut Naila, tapi ia bisa merasakan bahwa ini akan mengubah segalanya. "Aku sebenarnya tidak ingin pernikahan ini terjadi. Aku mencintai orang lain, tapi aku tidak punya pilihan." Kalimat itu menghantam Ardi seperti badai yang datang tiba-tiba. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Seketika, ia menyadari bahwa semua keraguan yang ia rasakan selama ini bukanlah sekadar kegugupan. Naila tidak mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan, ia pun sadar bahwa mungkin, ia juga tidak pernah benar-benar mencintai Naila. Setelah mendengar pengakuan Naila, Ardi merasa tubuhnya seperti kehilangan daya. Kata-kata Naila terus berputar di kepalanya, "Aku mencintai orang lain, tapi aku tidak punya pilihan." Dunia di sekitarnya mendadak sunyi, seakan semua suara telah tersedot ke dalam lubang tak berdasar. Ia ingin marah, tapi entah kenapa, tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Di dadanya, ada campuran rasa kecewa, sedih, dan lega. Ironis sekali, Ardi memandangi Naila yang kini menunduk, menggenggam ujung kerudungnya dengan tangan gemetar. Mata wanita itu berkaca-kaca, seperti menahan banjir air mata yang kapan saja bisa tumpah. "Aku tidak ingin menyakitimu, Mas, tapi aku sudah terlalu lama berpura-pura. Aku tidak kuat lagi." Suaranya bergetar, lirih, namun begitu jelas menghujam hati Ardi. Ternyata, bukan hanya dia yang terjebak dalam keadaan ini. Naila juga terluka, mungkin lebih dalam. Dan yang lebih menyakitkan, keduanya sama-sama tahu bahwa cinta bukan alasan pernikahan ini ada. Di balik keindahan pesta, gaun mewah, dan janji-janji di depan penghulu, ada dua hati yang tak pernah benar-benar bersama. Ardi mengangkat wajahnya, menatap Naila dengan perasaan yang tak karuan. Sesaat, ia merasa seperti berada di tengah badai. Bingung harus marah, menangis, atau tertawa getir. Namun, di luar dugaan, yang keluar dari bibirnya justru kalimat yang penuh ketenangan. "Aku mengerti, Naila," ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat Naila terisak seketika. Ia mendongak, menatap Ardi dengan mata penuh haru dan keterkejutan. Bagaimana mungkin? Ia mengira Ardi akan murka,
akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, yang ia temukan hanyalah sosok pria yang tampak ikhlas dan hancur dalam diam. Aku juga sebenarnya tidak yakin dengan pernikahan ini, lanjut Ardi dengan suara serak. Aku hanya melakukannya karena ingin membuat keluargaku bahagia. Tapi aku sadar kebahagiaan yang dipaksakan tidak pernah benar-benar menjadi kebahagiaan. Mata Naila kini memburam karena air mata yang tak terbendung. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya terangkat dari dadanya. Kamu benar-benar maafin aku, Mas? Tanyanya, hampir berbisik. Ardi mengangguk pelan. Lebih baik kita jujur sekarang, daripada kita terluka lebih dalam di kemudian hari. Malam itu, di kamar yang semestinya menjadi tempat awal kebahagiaan, Ardi dan Naila mengambil keputusan terberat dalam hidup mereka. Keduanya tahu bahwa memulai sesuatu tanpa cinta hanya akan melahirkan lebih banyak luka di kemudian hari. Dengan napas berat dan mata berkaca-kaca, Ardi berkata, "Kalau begitu, kita harus berani menyelesaikan ini sekarang, sebelum semua menjadi semakin rumit." Kata-kata itu seperti pedang bermata dua, tajam dan menyakitkan, tapi juga membebaskan. Naila terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa bersalah, merasa hancur, tapi di sisi lain, ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Mereka duduk berdua di tepi ranjang, diam dalam keheningan yang panjang. Sesekali terdengar helaan napas berat dan isakan kecil dari Naila. Ardi menatap lantai, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, apa yang akan mereka lakukan akan menimbulkan kekecewaan besar bagi keluarga. Tapi ia juga tahu, kadang dalam hidup, kita harus berani mengecewakan orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Aku akan bilang ke penghulu, ucap Ardi pelan. Naila mengangguk sambil mengusap air matanya. Keduanya sepakat, malam ini, semuanya akan berakhir. Tak lama kemudian, Ardi memanggil penghulu dan beberapa keluarga terdekat. Di ruangan kecil itu, dengan suasana yang begitu kontras dari kemeriahan pesta tadi, Ardi menatap mata penghulu dengan sorot tegas. "Saya talak Naila," ucapnya dengan suara bergetar, namun mantap. Seketika, ruangan itu sunyi. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Keluarga dari kedua belah pihak hanya bisa tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pernikahan yang baru saja mereka rayakan dengan penuh kebahagiaan, kini hancur hanya dalam hitungan menit. Naila menunduk, air mata mengalir deras di pipinya. Namun, tak ada penyesalan di sana, hanya perasaan lega yang bercampur dengan kesedihan. Ardi menggenggam tangannya untuk terakhir kali, memberi isyarat bahwa ia mengerti dan tak menyimpan dendam. Dalam hening, keduanya tahu bahwa meskipun ini adalah akhir dari pernikahan mereka, ini adalah awal baru bagi hidup masing-masing. Tangis pecah dari pihak keluarga Naila. Ibunya terisak sambil memegang dadanya, tak mampu menerima kenyataan bahwa putrinya kini kembali berstatus sendiri. "Kenapa kalian lakukan ini? Apa kalian tidak bisa mencoba lebih dulu?" serunya dengan suara lirih. Ayah Ardi tampak marah, wajahnya memerah, tapi tak ada satu kata pun yang bisa ia keluarkan. Baginya, kehormatan keluarga telah dipertaruhkan, dan keputusan ini adalah tamparan keras bagi mereka. Namun, Ardi dan Naila tetap tenang di tengah kekacauan itu. Mereka tahu, apapun yang dikatakan orang, keputusan ini adalah yang terbaik. "Kami tidak ingin memulai sesuatu dengan kepalsuan, Bu. Kami tidak ingin saling menyakiti di kemudian hari," ucap Naila pelan, berusaha menenangkan ibunya. Ardi menatap ayahnya yang terlihat kecewa. "Maafkan aku, ya, tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan." Kedua keluarga terdiam, tak lagi bisa memaksa. Dalam hati, mereka tahu bahwa cinta yang dipaksakan tak akan pernah membawa kebahagiaan. Malam itu, dengan hati berat dan mata sembab, Ardi dan Naila resmi berpisah.
Mereka meninggalkan kamar pengantin yang semestinya menjadi tempat awal bahagia, dengan langkah gontai tapi penuh keteguhan hati. Keduanya sadar bahwa terkadang mencintai diri sendiri berarti berani melepas apa yang tidak bisa dipertahankan. Saat semua formalitas selesai dan Naila bersiap meninggalkan rumah keluarga Ardi, suasana terasa begitu hampa. Ia berjalan pelan menuju pintu, ditemani suara isak tangis ibunya yang masih belum bisa menerima kenyataan. Gaun putih yang tadinya terlihat begitu anggun kini terasa seperti beban berat di tubuhnya, seolah memeluk erat luka dan penyesalan yang baru saja terbuka. Ardi berdiri di ambang pintu, menatap punggung Naila yang semakin menjauh. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Permintaan maaf, ucapan terima kasih, atau mungkin harapan untuk kebahagiaan Naila di masa depan. Tapi mulutnya terkunci. Hanya dadanya yang terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekan keras dari dalam. Naila berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, namun terasa abadi. Tanpa kata, hanya dengan mata yang berkaca-kaca, keduanya saling berpamitan. Dalam diam itu, mereka tahu bahwa apa yang pernah terjadi di antara mereka bukanlah kebencian, melainkan dua hati yang berani jujur pada diri sendiri. Dan di sanalah, di bawah langit malam yang sunyi, Naila melangkah pergi, membawa serta perasaan yang campur aduk, sedih, lega, dan hampa. Keesokan harinya, Ardi bangun di kamar yang sepi dan berantakan. Gaun pengantin Naila masih tergantung di sudut ruangan, seperti saksi bisu dari peristiwa semalam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tapi cahaya itu tak membawa kehangatan, hanya mengingatkannya pada kenyataan pahit bahwa pernikahan yang baru saja dimulai telah berakhir. Rasa hampa itu terus menghantui, mengendap di hatinya seperti kabut tebal yang sulit diusir. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana reaksi teman-teman dan keluarga besar saat mendengar berita ini. Ia tahu, orang-orang akan menghakimi dan bertanya-tanya, bagaimana bisa pernikahan berakhir dalam 10 menit? Apa yang salah? Tapi Ardi tak peduli. Bagi orang lain, ini mungkin aib. Tapi baginya, ini adalah keputusan terberat dan paling jujur yang pernah ia buat dalam hidup. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini adalah langkah yang tepat. Tapi setiap kali ia mencoba, bayangan wajah Naila kembali muncul di pikirannya. Ada rasa bersalah yang tak bisa ia hindari, meski ia tahu bahwa melepaskan adalah pilihan terbaik. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Naila juga menjalani hari-hari penuh kegelisahan. Ia terbaring di kamar, menangis dalam kesunyian. Ibunya masih mencoba merayunya, meminta Naila untuk mempertimbangkan ulang dan meminta Ardi kembali. Tapi Naila tahu, tak ada gunanya menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati sejak awal. Aku nggak mau hidup pura-pura, katanya pelan sambil menghapus air matanya. Ibunya hanya bisa menghela napas panjang, merasa kecewa tapi tak mampu memaksa. Naila pun merasa bersalah pada Ardi. Ia tahu, pria itu tak layak diperlakukan seperti ini. Dalam hati, ia berharap Ardi bisa menemukan kebahagiaannya suatu hari nanti, bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Namun, rasa bersalah itu tetap tinggal, seperti noda di hatinya yang sulit dihapus. Ia sering bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kalau aku mencoba sedikit lebih keras? Apa mungkin semuanya bisa berbeda? Tapi jawabannya selalu sama. Ia dan Ardi memang tidak ditakdirkan bersama. Dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima, meski perih. Waktu berlalu, tapi luka yang ditinggalkan pernikahan singkat itu masih terasa segar di hati Ardi dan Naila. Setiap hari adalah perjuangan untuk kembali berdamai dengan diri sendiri. Ardi mulai menyibukkan diri dengan pekerjaannya, berharap kesibukan bisa menutupi kekosongan yang ia rasakan. Namun, di tengah keramaian kantor dan tumpukan tugas,
ia sering merasa terjebak dalam kesepian yang tak bisa ia jelaskan. Kadang, saat malam tiba dan ia sendirian di apartemen, ia merenung, apakah keputusan itu benar? Apakah aku terlalu cepat menyerah? Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia dan Naila telah membuat pilihan yang tepat. Begitu juga dengan Naila, yang kini mulai berusaha menata hidupnya kembali. Ia mulai mengikuti kegiatan sosial, mencoba membuka diri pada kehidupan baru. Meski berat, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bentuk keberanian untuk menerima masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, baik Ardi maupun Naila belajar bahwa tidak semua cerita cinta berakhir dengan bahagia. Terkadang, perpisahan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Cinta untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mereka berdua belajar bahwa memaksa sesuatu yang tidak seharusnya terjadi hanya akan melahirkan lebih banyak luka. Dari pengalaman itu, Ardi dan Naila tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mereka memahami bahwa dalam hidup, tidak semua keputusan bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya, kita harus berani mengecewakan orang lain demi menemukan kebahagiaan sejati. Dan meskipun pernikahan mereka hanya berlangsung 10 menit, kisah itu akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Awal untuk menerima, melepaskan, dan mencintai dengan cara yang lebih tulus di masa depan. Mereka mungkin tidak bersama, tapi mereka tahu, keduanya telah melakukan yang terbaik. Dan itu sudah cukup. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti perjuangan yang tak kunjung selesai bagi Ardi. Ia berusaha mengubur rasa sedih dan kecewa di balik rutinitasnya, berangkat kerja pagi-pagi dan pulang larut malam. Tapi sekeras apapun ia mencoba melarikan diri, bayang-bayang pernikahan singkat itu masih menghantuinya. Setiap kali ia melihat pasangan di jalan atau mendengar orang lain bercerita tentang cinta, ia merasa ada sesuatu di dadanya yang berdenyut pilu. Pada malam-malam sunyi, ketika kesibukan tak lagi bisa menjadi alasan, Ardi duduk sendiri di sofa apartemennya, termenung dalam diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar pria yang baik? Apa aku terlalu cepat menyerah? Rasa ragu dan penyesalan perlahan menyusup, membuat hatinya semakin terluka. Tapi di tengah kesunyian itu, ia menemukan ruang untuk merenung. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Terkadang, jalan terbaik adalah berhenti dan menerima bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Dengan susah payah, Ardi belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia tahu, melangkah maju tidak berarti melupakan, melainkan berdamai dengan masa lalu dan mengizinkan dirinya untuk kembali bahagia. Di sisi lain, Naila juga menjalani perjuangan emosionalnya sendiri. Setiap hari ia berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan berbagai aktivitas. Bertemu teman, mengikuti kelas yoga, hingga terlibat dalam kegiatan sosial. Tapi setiap kali ia menyendiri, bayangan Ardi selalu datang menghantui. Apakah aku telah mengambil keputusan yang benar? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, membuat dadanya terasa sesak. Kadang, ia merasa bersalah telah melukai hati seorang pria yang tak pernah menyakitinya. Namun, ia juga tahu bahwa bertahan dalam pernikahan tanpa cinta hanya akan memperpanjang penderitaan keduanya. Di antara tangis dan tawa yang datang silih berganti, Naila akhirnya sampai pada satu titik di mana ia menerima bahwa ini adalah takdir. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa memilih bagaimana menjalani masa depannya. Menerima kenyataan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk keberanian. Dan perlahan, meski dengan tertatih, ia mulai menemukan kedamaian di dalam dirinya. 6 bulan setelah perceraian, takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ardi datang lebih dulu, duduk dengan secangkir kopi di tangannya.
Ia sedang menatap keluar jendela ketika tiba-tiba sosok Naila muncul di depannya. Waktu seakan berhenti sesaat. Keduanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mata mereka saling bertemu, dan dalam tatapan itu, ada banyak hal yang ingin disampaikan. Rasa rindu, penyesalan, dan kelegaan. "Boleh duduk?" tanya Naila dengan senyum ragu. Ardi mengangguk pelan, dan mereka pun duduk berhadapan. Seperti dua sahabat lama yang kembali bertemu setelah melewati badai panjang. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya ada dua hati yang pernah terluka. Kini mencoba menemukan cara untuk saling memaafkan. Mereka berbincang lama, mengenang masa lalu tanpa kepahitan dan membicarakan masa depan dengan harapan baru. Di akhir pertemuan itu, keduanya menyadari bahwa meskipun jalan mereka telah berpisah, pertemuan ini adalah bentuk penutup yang manis, sebuah tanda bahwa luka mereka sudah mulai sembuh. Setelah pertemuan di kafe itu, baik Ardi maupun Naila merasa beban di hati mereka semakin berkurang. Mereka telah menemukan apa yang selama ini mereka cari, ketenangan dan keikhlasan. Ardi melanjutkan hidupnya dengan lebih bijak, tak lagi terburu-buru untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dilihat orang, melainkan tentang bagaimana ia merasa di dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Naila juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai belajar mencintai diri sendiri dan memahami bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk hubungan romantis. Kadang, cinta terbesar adalah keberanian untuk melepaskan dan merelakan. Mereka berdua mungkin tidak bersama, tapi pengalaman itu telah mengubah cara mereka melihat kehidupan. Ardi dan Naila berjalan di jalur yang berbeda, namun keduanya tahu bahwa mereka telah menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana karena peristiwa yang pernah mereka alami. Pernikahan singkat mereka memang berakhir dalam hitungan menit. Namun pelajaran yang mereka dapatkan akan bertahan seumur hidup. Dari peristiwa itu, Ardi dan Naila belajar tentang keberanian untuk jujur, menerima, dan melepaskan. Mereka mengerti bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, dan terkadang perpisahan adalah bentuk cinta yang paling murni. Setiap luka yang pernah mereka rasakan justru menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menghadapi setiap ujian. Waktu mungkin tak akan pernah menghapus kenangan itu sepenuhnya. Tapi keduanya tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang kegagalan, tapi tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan, meskipun itu berarti harus berpisah. Dan meski mereka tak lagi berjalan bersama, langkah-langkah mereka akan selalu diiringi dengan doa satu sama lain. Doa untuk menemukan kebahagiaan di jalan masing-masing. Karena terkadang, cinta sejati adalah ketika kita mampu merelakan yang tak bisa kita miliki dan terus berjalan dengan senyuman. Setahun berlalu setelah pertemuan tak terduga di kafe itu, Ardi akhirnya menemukan kembali kehangatan dalam hidupnya. Bukan dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia tak lagi merasa terbebani oleh penyesalan masa lalu, dan mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari sebuah hubungan. Di waktu-waktu kosong, ia sering menghabiskan waktu di panti asuhan, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Melihat senyum mereka yang tulus memberinya perspektif baru tentang cinta, bahwa cinta tidak harus bersifat romantis, melainkan bisa hadir dalam bentuk sederhana seperti berbagi dan peduli. Ardi kini merasa lebih utuh. Ia tahu, luka masa lalu tak sepenuhnya hilang, tapi ia memilih untuk mengubah luka itu menjadi kekuatan. Baginya, cinta yang sejati adalah kemampuan untuk menerima diri apa adanya, tanpa perlu validasi dari orang lain. Dan anehnya, saat ia berhenti mencari cinta, cinta itu justru datang dengan cara yang tak terduga. Ia bertemu seorang wanita yang juga pernah terluka. Seseorang yang tidak sempurna, tapi tulus. Bukan dengan tergesa-gesa, mereka perlahan belajar membangun hubungan dari kejujuran dan saling menghargai.
pelajaran yang dulu ia dapatkan bersama Naila. Di lain sisi, Naila juga menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Di tempat baru itu, ia membuka lembaran hidup yang lebih damai, jauh dari ekspektasi keluarga dan tekanan sosial. Ia mulai bekerja sebagai relawan di lembaga yang membantu perempuan korban kekerasan, sesuatu yang selalu ia impikan tapi tak pernah berani lakukan sebelumnya. Di sana, Naila merasa bahwa dirinya akhirnya bisa memberi makna bagi hidup orang lain, dan bagi dirinya sendiri. Pengalaman pahit bersama Ardi tidak membuatnya takut mencintai lagi, tapi justru mengajarkannya untuk lebih berhati-hati dan menghargai setiap proses. Ia belajar untuk tidak lagi memaksakan sesuatu hanya demi memenuhi harapan orang lain. Meski terkadang rasa rindu dan kenangan tentang Ardi datang menghampiri, ia tidak lagi merasa sakit. Yang ia rasakan hanyalah syukur. Syukur karena pernah bertemu dengan seseorang yang memberinya pelajaran berharga tentang cinta dan kehidupan. Setiap langkah yang ia ambil di kota baru ini bukan sekadar bentuk pelarian, melainkan bukti bahwa ia memilih untuk hidup dengan lebih baik dan penuh arti. Malam itu, entah kenapa, baik Ardi maupun Naila teringat satu sama lain. Di tempat yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda, keduanya berdoa dengan penuh ketulusan, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk saling mendoakan kebahagiaan. Ardi menutup matanya dan berbisik dalam hati, "Semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada, Naila." Sementara Naila, di kamarnya yang sederhana, tersenyum tipis sambil memandang langit malam, membisikkan doa serupa, "Semoga kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaan, Mas Ardi." Mereka tahu bahwa jalan hidup mereka sudah tidak lagi bersinggungan. Namun, cinta tidak harus selalu tentang bersama. Terkadang, cinta adalah saat kita bisa melepaskan seseorang dengan penuh keikhlasan, sembari berharap yang terbaik baginya. Doa itu adalah bentuk cinta yang paling murni, cinta tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tanpa penyesalan. Keduanya sadar bahwa meski tak lagi bersama, pengalaman mereka telah mengubah hidup masing-masing menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, di tengah sunyi malam itu, keduanya tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar saling meninggalkan. Mereka selalu ada di hati satu sama lain, sebagai kenangan manis yang tak lekang oleh waktu.